Inna awal ma yuhasab bihi 'abdi yaumil qiyamah. Maka dia minta inna awal, sesungguhnya yang awal mula-mula mati na periksa Allah Ta'ala, periksa nyatakan Allah Ta'ala abdi hamba di hari kiamat yaumil qiyamah as-shalah sempadannya wa in saluhat saluhasail as-salun amalihi dari pemakainya sempadannya dari terima mana ngamalai haji masuk. Ya Allah, saya umrah ya Allah 3 kali, silakan masuk. Saya puasa ya Allah, masuk, diterima semuanya dari pemakaian sempadannya. Fa'in pasada, dan apabila rusak sholatnya, fasada sa'irul amalihi, seluruh amalnya tidak diterima. Sholat apa? Puasa batal, haji tidak. Kenapa? Sholat tidak terima. Makanya sebab kata mohon maaf, dia kata boleh dihaji. Ada nasihat, pernah saya tanya aku udah kasih tahu, Ustaz, ikut masa pajak itu mesti haram 1 kali, setengah itu sepuh, siapa kira-kira umum biru, woi mana tuh? Maka kamu kata dia supaya 10 untuk dibedah ini, kamu pemuda lah, maka kamu dah ada masih ada ini, modal ada, rasa dia, masa hidup, azab dia sendiri, dia berbicara masa hidup, tarik ini siapa tuh nafsu dulu, dia rumah tuh akhirat selama-lamanya. Selama-lamanya, ya saya selama-lamanya, selama-lamanya. Ya, macam renang. Jadi saya kata dia kok 110 tahun, Masya Allah. Bayangkan hidup di dunia sebentar sekali lah sebentar. Coba baca surat Al-Mu'minun. Ada di situ surat Al-Mu'minun. Ada kalimat begitu bertanya. Pakutana mati pola tahu kuahira. Nanti mati. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian tinggal di dunia? Satu pun berpenuh tahun. Berapa tahun? Qalu labisna fil ardi yaum ba'da yaum. Kami tinggal di dunia hanya 1 hari sampai setengah hari. Ditanya tahun, dijawab setengah hari. Masya Allah. Kenapa? Baca surat As-Sajdah. Surat yang ke dalam Al-Quran, surat As-Sajdah yang kita baca 32. Ada di situ ayat 5. Sebentar sudah bisa dibaca. Keutamakan perbandingan dunia akhirat. Perbandingan dunia akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu al-fasanatin mimma tamdun. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 1 hari. 1 hari di dunia kan cuma 24 jam. Berarti kalau siapa punya umur 1000 tahun cuma 1 hari. 24 jam. Apa ada orang berumur 1000 tahun sekarang? Tidak ada. Coba bagi 2, 500. Kalau siapa yang punya umur 500, pada dia itu 10 jam. Bagi 2. Ada yang 500 tahun, tidak ada. Bagi 2 sih 250 tahun. Maka siapa yang punya umur 250 tahun, maka seolah-olah dia hidup cuma 6 jam. 6 jam. 250 tahun. Dia tidak ada. Dia bagi 2 sih 125 tahun. Maksud saya 50. Makanya kesepakatan yang minta agar asal minta amal ummati umur 60 bainan antara sitina 60 ila sabrina 70. Berarti dia pegang bentuk 125 tahun sama dengan tinggal di dunia hanya 3 jam. Lalu jadi 125 dia tak ada. Bapak macam kita naik 60 70. Dia bagi 2 125 60 koma persis yang disampaikan Rasulullah antara 60-70. Jadi siapa yang punya umur 60-70 hidup di dunia, maka dia tinggal di dunia hanya 1,5 jam. Makanya Allah mengatakan, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Masa di mata itu pancariku. Apa kalian mengira kalian main-main ciptakan? Tidak main-main. Peneni macule-cule pengulatana. Kemudian kita mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, saya lupa beribadah, macam-macam motor, maka dimatang ini sih paling pengen." Tapi baca bahasa sejarah, ikan na to nasa sarili, nasa pagtunog uturi nuwe, manyang sa dilinuwe. Nikmat dunia, bermacam fasilitas, masya Allah teknologi, melalaikan manusia, akhirnya dia meninggal. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, agar asal menyesal manusia, pesesalnya, Rabbana saya sudah lihat lawita di bawah, ya biasa
Wasami'na wa kalimatori wa tahu kerak-kerak menjadi api neraka ya Allah ini orang pada celia farji'na palisuna pengen mekumanda na'amal sholihan menalo masjid masa padang inna mungkinu matapana mata ingkau nakir terlambat terus kiburu menroi udah delegasi kan masjid preban makanya selena terus tipas asemane malao dia jadi kalau menjual ini masuknya nih bola pakai deh akhirnya lo kena berbuat kuat angka betul kuat mana iya kurang apa betul kuat apa sama kai apa yang bisa dilakukan malah ini akan tadi masuk ke sana yuk begitu kan yang begitu kita pakai hukum arloji kita pakai pengetahuan beda tomat selesai nah kita tahu surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 hatta isaja ahadul maut hatta sehingga isaja apabila mereka orang kafir ahadul maut salah satu mereka meninggal mati anasan qala rabbi rji'uni orang palisna pengen la'alli amalan salihan mereka memakai amal salih mati pula tanah itu pawang itu kita memula aku tahu itu lagi dari ini kalau ini ikut ibu mati tangan lagi sudah betul masuk tahu ini semua akan dialami sama Al-Quran yang baca Al-Quran baca Al-Quran beda kalau sesempat kelena masalah cinta itu satu kali saja tidak pernah sekolah tanda alasan maka dia bersujud wa kaifa takfuruna billah kalian kenapa kufur mau dia bersujud wa kuntum amwatan wa sayyum mati kau negara Pak aku sekarang sudah hidup ya teman-teman tapi dia itu komentar mati summa yumitukum mati mana kau mati emang dibiayai mati iko kurang mati dia mati mau tahu aku kibru lagi mati tahu nasabah mati dari sahabat ini rupa tahu dia itu mati dia paling tinggi kan macam itu tanah di buru kau tanah betul kita dia mati nyawa dia mati ini mati colok pura di mati kiamat dia pun dipegang dia nanti kasih dua tulang kita baca tu macam kumpul semua orang Quraisy semua orang Arab kumpul ada cerita kita tentang hari kiamat. Hari kiamat bercerita, saudara-saudara, sesungguhnya dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Semua hancur. Maka pada saat hancur nanti, maka tibalah saatnya trompet dibunyikan. Trompet pertama dibunyikan, hancur dunia. Trompet kedua, maka dibangkitkan orang dari kubur. Maka sini atau mata yang gue, moto mana, telinga mana, bangkit semua, kemudian menghadap sama Allah. Engkau apa kaget, barangkali ngomong. Lisu, lo bolana, mana lisu? Lo mana sebutan? Pakai tanah, kendo lo ini burue. Nah saya bilang tadi mana kita semua yang dikubur bangkit menghadap sama Allah. Nah ini datang ke nasi, rugi burue, pasal pametoni rugi burue metal yang sudah puluhan tahun digali, angkat tulang nalar, buku-buku nak tahu mati, nalar tahu berita. Hei Rasulullah, wali ini. Anda berpulang ya Muhammad punya cara bagaimana mungkin tulang ini bisa hidup siapa yang bisa hidupkan menghadap sama Tuhan orang gila jangan capai Muhammad tidak mungkin dia tamat kalanya nah jawab Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala jawab melalui bagi Rasulullah makanya Rasulullah tidak sembarang bicara wahyu yuha Rasul manusia biasa manusia ke surat Al-Kahfi 110 Qul katakan wahai Muhammad Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya Nabi Muhammad akan saya juga manusia seperti kalian mislukum semisal kalian pada bentuk kita tahu tapi ya yuha ilayya saya dapat wahyu wis sama tahu ibu belum tahu wahyu ini ya mau bapak wahyu ini ya mau minta wahyu Allah sama-sama dapat wahyu tapi juga sama Rasulullah bashar la kal bashar manusia tapi
berbeda dengan manusia yang lain. Kenapa? Terima wahyu. Jadi waktu naik ke KPRI bawa buku atau materi, Muhammad, mana mungkin tulang ini bisa hidup menghadap sama Allah? Sama mati dari tangannya sini atau materi bangkit menghadap sama Allah? Tidak mungkin wahai Muhammad. Ini hancur, tulang hancur, semua sudah hancur, tinggal tulang-tulang. Siapa yang bisa hidupkan? Nah, jawab Allah Ta'ala, surat Yasin, surat 36 ayat 8. Pokoknya, wa rabbana masalan wa nasiya khalqan qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Katakan, wa rabbana telah datang kepada kami memberikan perumpamaan membawa tulang-tulang, berkata, siapa yang bisa hidupkan? Udangi Muhammad, kul, udangi, kul yuhyil ladzi anshaha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang menciptakan, yang membentuk manusia dari awal, kemudian dia berkuasa seluruh makhluk. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Mereka mengatakan, apakah di dalam perut kita dulu di ibu sudah ada tengkorak di dalam? Apakah sudah ada jari-jari ini, tulang-tulang di dalam? Akhirnya telah membuat apa? Tidak ada. Baru apa? Segumpal darah, setetes air mani. Tidak ada harganya. Air mani hina. Bukan Quran mengatakan mimma'in mahin. Air mani hina. Tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Makanya jangan heran banyak orang cuma buang uang. Jangan buang uang. Macam tahu ya? Tapi hati-hati. Surat isi menikah dulu. Maka ini tidak ada harganya. Tapi apa yang terjadi? Dulu kita bukan dari tulang, cuma air sini, air mani. Dalam Al-Quran dijelaskan. Dalam surat Al-Insan, sebentar sudah dibaca di rakaat kedua. Sapa sinina ini macam ini pemerhatian kulaya. Angka sebuah kulit diolok di mana tiga aja. Dia ada pesan. Tidak ada yang pesan sama orang tua mau jadi manusia. Dia gak mau rencana macam itu. Tidak ada sama sekali. Coba baca surat Al-Insan. Hal ata 'ala al-insan hirun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Anta sidiwat tuliyoro ini rupa tahu deh. Penisa macam di ada di waktu wiro. Macam nasabak baru segumpal darah, setetes air mani. Tidak ada yang tahu. Tapi ada nasabak darah. Upan jadi tahu ini. Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami ciptakan manusia min nutfah dari setetes air mani yang bercampur. Kena bercampur dalam rahim. Masya Allah, Allah Ta'ala. Bercampur, mengketak. Ini alam dunia. Masukkan enggak ada jadi enam. Dia kok kayak terbuka, agama terbenih, mati lampu, menganda. Wajah malam hari, mati lampu agama. Insya Allah, boleh mana ketik. Enggak. Dia makan. Bayangkan pemerintahan mengkancang itu lalu bawa ke kota. Masya Allah, dia nak pakai lampu. Dia tak mau berisan masuk ke kandang. Kemana dia? Dia kau cik. Memang biasa. Memang di mana biasa. Masya Allah, makan dah ada. Kebaca dia sudah nanti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia bentuknya paling bagus. Tapi anggaran ini, hati-hati ini, sebab ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang paling rendah di dalam neraka. Kapan? Kalau dia tidak beriman. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah jelaskan, hal ajar 'alal insan, kasih waktu. Ada satu masa dahulu ketika itu manusia tidak bisa dikatakan apa jadinya masa itu, karena waktu itu baru segumpal darah, setetes air mani. Setetes air mani. Kemudian Allah simpan kokoh rahim, kokoh. Makanya silaturahim memperkokoh. Kokoh. Allah simpan berapa lama? Ada yang mengatakan 9 bulan 10 hari. Itu menurut kedokteran. Tapi ada yang bisa cepat, bisa lambat. Maka Allah proses. Bayangkan ini dalam Al-Quran ini 40 hari pertama dia berupa segumpal darah. 40 hari kedua kemudian Allah bentuk dia sebuah daging. 40 hari ketiga kemudian diberikan tulang, kemudian sempurna 120 hari tadi berbentuk manusia. Maka Allah mengatakan summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, kemudian ditiupkan ruh, yaitu nyawa, angkat nyawa tak, maka tahan di kepala.
tinggal rumah Pak Putra betul tak di cokolat lagu buat tinggal lampe kapan telungkunan itu kan mengeranya saya terang bahaya itu mengeranya rasa nah sebab ini mati dia keterampilan kalau dulu di dalam rahim ibu nanti ditanya lagi di mana di dalam perut bumi kalau dulu di perut ibu maka nanti setelah itu ditanya kembali di perut bumi dengan halal engkau kalau berani. Jadi ketika kita manusia sudah 40 hari ketiga 120 hari ditiupkan ibu kemudian ditanya engkau kalau berani alastu bi rabbikum alastu bi rabbikum hai jabang bayi hai anak lolo okol ala buah anak teman-teman tunggu gaya kamu ada langsung dijawab masa pada sini dekat teman-teman langsung jawab kalau tidak terpala maksudnya semua bayi siapa saja apakah orang Amerika, orang Cina, orang Jepang, India, Pakistan semua pernah berkata kalau dia keluar dari ibunya maka semua sudah pernah menjadi qalu bala syahidna orang tua ini ibu di sana masuk tidak sempadan lalu ini mati kita neneknya mandraga berubah pertanyaan tapi tujuannya sama dalam perut ibu ketika di perut ibu namanya alastu bi rabbikum benarkah Tuhanmu ketika di perut bumi dirubah pertanyaannya redaksi tujuannya sama man rabbuka siapa Tuhan terus di perut betulkah Tuhanmu begitu mati masuk kubur man rabbuka ni kau mana kenapa Allah mengatakan siapa Tuhanmu sebab betul tak tua meneri dengi sumpah engkau masuk batu toh yang kalau kau bohongi dan kalau kau ujungi lah mana kemampuan mereka apa jadi bersama kedua tanah ya ayuhan nas sini rumah tahu manusia ya ayuhan nas abudu manusia sampai kamu nah sebab kau malah pancani kok mana kemana sampai itu pancani kok mana dia tapi dia apa itu bukur bela anak Masya Allah itu tidak pernah kenapa semua siapa saja apakah orang Cina, orang bahasa Inggris, bahasa India semua pasti tanya benarkah aku Tuhanmu kemudian masuk tanya mandraguna ternyata macam-macam jawaban pada waktu anak sekolah betul pertama kelas C maka digunakan anak-anak 2 tambah 2 4 betul sekarang ujian begitu ujian tertulis 2 tambah 4 antara maka 9 jadi waktu ujian tapi waktu naik dulu makanya mana jawabannya 2 tambah 2 4 4 tambah 4 8 2 kali 5 10 sementara waktu ujian ini 2 tambah 5 20 saya kenapa tadi waktu nak buat pada mana jawabannya alastu bi rabbikum benarkah saya Tuhanmu Tuhanmu ya Tuhanmu Tuhan kalau benar saya bersaksi Tuhan baik masuk kubur setelah diuji pekerjaan kesibukan dalam semua kehidupan dunia diuji mati tamat dulu dan terima mandraguna di kamu maka setiap orang apa saja kesibukannya ada yang berdoa ia tahu patina ada kepabalu mau terpikir ada kepadara tahu terpikir ia berpikir mati ditanya mandraguna maka apa saja yang sering dia kerjakan itulah jawabannya mandraguna padamu gaul dari kepabalu mandraguna siapa Tuhanmu iya tidak ada materi tanya apa saja di hati itulah sebabnya kenapa Rasul mengatakan jadilu imanakum perbaharui imanmu kira oke pada jadilu imanana ya Rasulullah pikir cara perbaharui bagaimana caranya kalau Rasul mengatakan aksiru min qawli la ilaha illallah perbanyak la ilaha illallah jadi bukan disikirkan la ilaha illallah tidak maksudnya qawli dakwakan podami tahu pengelatara kuasa yang kasih pangkat jabatan Allah yang kasih harta Allah kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir katakan wahai Muhammad wahai Allah al-malikal mulk engkau raja di atas raja kau berikan kerajaan siapa yang kau hendaki kau turunkan kau cabut kau copot kau keluarkan dari jabatan siapa yang kau hendaki kau muliakan siapa yang kau hendaki kau hinakan siapa
di tangan segala kebaikan. Maka kita tidak stres. Kenapa? Allah. Maka dakwakan Allah. Bende kali Allah Ta'ala. Wadisi Allah Ta'ala. Wadisi boleh merasa Allah Ta'ala. Yang kasih rumah Allah, yang kasih kenyang Allah. Sekalipun makanan yang kasih kenyang, bohongkan. Makor sahabat Nabi tak ada kasih sahabat Nabi, ada kasih sahabat. Sahabat Rasul mengatakan, kalau seandainya Rasul mengatakan Ka'bah itu warna merah, bendera nasional kita maka warna coklat yang pakai, maka sahabat mengatakan kami bohongkan penglihatan, kami yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Sekarang bagaimana hari? Maka Rasul, hadis Rasulullah. Hari ini kan kita selalu tertarik dengan dunia. Rekon kelahan tak buka, engkau promosi, masya Allah. Maka kita selalu bertanya, minta brosurnya. Misalnya ada perumahan, ditujukan kepada seluruh masyarakat Parepare dan sekitarnya, telah dibuka pendaftaran perumahan dengan TV 35, harga sangat terjangkau. Bagi mereka yang berminat silakan mendaftarkan diri. Uang buka cuma Rp100.000, dapat dicicil per hari 3 kali. Rp100.000. Masya Allah, banyak yang mendaftar. Ke mana-mana saya satu. Kalau mana habis rumah capu boleh, belum jadi dia habis tidak capu. Masya Allah, promosi dunia banyak orang ikut, tapi ada promosi akhirat. Siapa yang sampaikan? Rasulullah. Apa promosinya? Man shalla fardhaini dakhala jannah. Siapa yang sholat 2 waktu di subuh dan asar masuk surga. Dia akan mendapatkan. Sebabnya tidak kita mulai. Maka yang wanita, kita ini paling sudah pengen, kita ini mulai. Tidak ada sesuatu lagi. Wah, itu kamu promosi, masya Allah. Promosi Rasulullah masa tidak bertanya. Wah, tapi tadi gue. Masuk. So, maka di kalau petisan. Supaya suasana tidak mengganggu apa untuk di rumah kecil. Jadi rumah yang berbinu topik pada ciri di bawah, ya rumah rumah kayak asis baru, rumah kayak siapa yawa, jangan desa tak tutup mana, aku pakai tak tutup, bercina tak tutup, tak tutup itu mesti. Sebab di rumah itu, di rumah yang jadi lama itu, bulu mata atas dan bulu mata bawah ada simpan. Sebab aku sebut tu ya rumah, tanya pakai tak tutup, bercina tak tutup. Ya sedih kalau aku mau bilang tak boleh, makin berapa? Oh tambah itu dia, pakai mana? Enggak tidur apa? Ambil sih, alah mau mana tidur? Tapi itu tak tidur. Berikan tidur di sini. Baik hadirin, maka oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, maka pentingnya kita senantiasa menjaga iman. Sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW di bulan Sya'ban dari bulan Sya'ban maka Rasulullah Aisyah menjelaskan, mengatakan, meriwayatkan bahwa apabila bulan Sya'ban datang maka Rasulullah senantiasa berpuasa sampai-sampai kami mengira bahwa 1 bulan Sya'ban itu berpuasa Rasulullah sepenuh. Masya Allah, untuk terima puasa bulan Sya'ban. Kenapa? Kita mau sebelum masuk Ramadan ada kebiasaan latihan. Nah, sebab itu biasanya di rumah tarawih, dari utama di rumah lagi dia tetap biasa masih lagi. Allah, itu mandi aja. Terus masih lagi, karena tidak terbiasa. Yang mau terbiasa boleh aja sekarang, pura tahu. Tapi karena tidak biasa. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR, Rasulullah senantiasa berdoa. Itu doa Rasulullah. Allahumma barik lana, wahai Allah, berkahi kami fi Rajab, dalam bulan Rajab sudah berlalu. Mudah-mudahan berkah insyaallah ini. Kemudian Sya'ban dan bulan Sya'ban ini berkahi. Alimi barakah wa ini masabani wa balligh Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Karena siapa yang bergembira? Rasul mengatakan dalam hadis, niki na
Mario tami ramalannya bergembira saja Mario di bawah, haram bagi api neraka. Mario di bawah, dia pernah puasa, maka dia bilang, kamu di pernah puasa, tapi aku cara pernah puasa. Itu maksudnya dia mengira karena ada amalan, dia ingin hidup dengan amalan, bukan bulan Ramadan, ya amalan di bulan Ramadan itu. Apalagi ada satu malam disiapkan. Ia tahu orang lagi pengelola capat-capat lah. Tuh, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa fiha bismi rabbihim min kulli amr. Dan seterusnya. Salamun ya hatta matla'il fajr. Ada satu malam yang Allah siapkan di bulan Ramadan khairun, lebih baik min dari alfa 1000 syahrul bulan. Aku kasih diwarni lalu kimat Allah Ta'ala nasib kita dalam Al-Quran dijelaskan satu malam itu nilainya 83 tahun 4 bulan. Maka ada riwayat yang katakan biasanya katanya akhir Ramadan 10 terakhir pokoknya biasa sibuk, tapi kirim bicara kabeh pak siapa yang merdeka mari matahari itu yang baik. Tapi tanya kue ukur ini terus saya kampung ini ikut boleh merasa alhamdulillah kalau mau teman depan. Maka di akhir Ramadan, di ujung-ujung Ramadan kita boleh perhatikan Mekah. Kalau ujung Ramadan Masya Allah, sehingga Rasul bersabda barang siapa yang umrah di bulan Ramadan maka dia sama pahalanya naik haji bersama aku. Ini mau umrah dan Ramadan, pada pemimpin haji semua minta haji bersama Rasul. Bayangkan, kenapa kita haji bersama Rasul? Rasul sudah tidak ada. Ini karena minta, mana mungkin? Kita tamat lagi. Tapi maka dengan minta, ini umrah dan Ramadan, sama pahalanya haji bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirlah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita mulai start sekarang. Kita start. Mulai cintai masjid, ajak-ajak keluarga, apalagi dalam masjid Becawe. Masya Allah diberikan langsung fasilitasnya. Kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah pekur Nabi Tarikul waktu bangun masjid Nabawi ada 9 tahun tidak ada lampunya. Kenapa siapa tidak lampunya? Diganti enak. Setiap sahabat suruh angkat sekue tanah. Masya Allah, tanah. Malah masalah tiangnya ribu kurma. Tapi apa yang terjadi? Mereka selalu menyampaikan tentang pentingnya berjamaah sehingga mereka berdatangan. Sekarang dia nyaman lagi makan kue, terutama sekian kasih AC, sudut ada karpet, ada di alasan di rumah mungkin tidak sah, maka tinggal melangkah itu pun kalau melangkah dapat pahala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya, ini macamnya di bolana, kalau masjid malangan nih setiap langkah kanannya diberikan pahala, diberikan kiri diampuni usahanya. Kira-kira tengok ke kantor makmum. Kalau kantor ikut tamu kaki kanan, kadang dikasih pahala, ikut di hati kiri, dia pun di kanan sini. Maka si Allah Ta'ala, Nabi Pakar si minta, ini majid di mulanya, lepaskan jati di fitnah, sempurnakan dunia, berangkat ke masjid gelap gulita, petaka penuh masjid. Nanti kalau dia meninggal, dibangkitkan oleh Allah dengan cahaya sempurna melebihi cahaya matahari. Masya Allah, dia nanti langsung minta, aku tanya sama ya Rasulullah, semua mengatakan, pikku jemah itu tetangga di rumah mulai ayat, nama kita tahu. Sekarang manusia itu 7 miliar lagi, yang sekarang belum yang meninggal. Bagaimana kita tampil ke kiamat berapa miliar manusia? Itulah sahabat tanya ya Rasulullah, pikku mau tetangga umat ya Rasulullah, ketika manusia bermiliar-miliar, alasan tak gampang. Pada waktu lampu deh, bercahaya. Jangan dia lampu, asuh bisa lihat, baca yang ada kasih, mati dia bintangnya, asal ada cahaya. Padahal bintang berapa juta kilometer bisa dilihat, maka begitu nanti cahaya. Begitulah nanti umat Rasulullah, dia masih di 10 cahaya lah, benar? Angkat orang Cina masih 10 dapat ditandai. Dari mana ditanda? Cahaya. Dari mana cahaya itu? Air wudhu, majinnya. Ada tuh semakin biasa pegang, tetap kapan? Masya Allah, kalau betul maka dia minta. Ada satu hadis bagi orang beriman, ikut mentok wajib Allah Ta'ala
Dia setakanya dekat dua kiri kencang. Sempurna. Iya, karena satu lembar ya. Mansyaba syaiban di Islam. Barang siapa punya uban satu lembar ketika dia beriman Islam, kutiba lahu hasanah, satu kebaikan, satu derajat yang besar. Wih, takutnya dekat sore ini. Siapa ini bro? Mulai sih. Ayo, wanita lagi bukan mega. Jadi mampu lu nak betul Pak, kira-kira ulah kecil aja ke suara nak kacang. Nana kami tu nak kacang tu ni, mati dia cahaya. Cahaya. Ada yang manis, Ibnu Hibban, hadis Ibnu Hibban, syahid. Disahihkan. Maka hati makau itu orang beriman mahal. Maka apalagi hatinya, mahal. Maka jangan sakit orang beriman. Mahal. Allah yang jaga. Orang beriman itu dijaga Allah, mahal. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka mari di bulan Syawal, akhir Syawal ini Rasulullah pernah berkhutbah. Beliau menyampaikan dalam khutbahnya, saudara-saudara, sesungguhnya bulan suci Ramadan sudah dekat. Oleh karena itu, sambutlah bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Huwa Ramadan, asyhur Ramadan, awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Itqun minan nar. Bulan Ramadan itu awal rahmat, diberikan rahmat. Kapan? 1 sampai 10 rahmat, 10 sampai 20 maghfirah, ampunan dari Allah, 20 sampai 30 itqun minan nar, dihindarkan dari neraka. Masya Allah. Kemarin Ustaz saya bilang pertama kedua kacak menebawan. Di sini istiqamah sendiri. Kesannya di istiqamah dia rumah renungan yang dimaksud memberikan ayat ini dari awal sampai akhir. Apa mula pertama sampai itu ucapan apa kedua itu tahu tak kata lima apa kata lima hari pertama kedua sampai 10 tidak datang hari 11 datang lagi begitu sampai 20 di sini ada pertama pertengahan terakhir kata lebih bukan begitu harus dari awal. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu istiqamah. Siapa yang istiqamah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat. Qala berkata, Allah tahamu. Jangan takut. Ada yang kami tahu. Jangan silam. Jangan silam. Jangan masak. Ada yang kami tahu. Allah tahamu boleh taksan. Jangan silam nanti lasak. Ada yang kami tahu. Wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannah. Bergembira dengan surga. Ada yang kami tahu. Bergembira dengan surga bagi orang yang istiqamah. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka sampai di sini saya ingin pelajari apa yang kita untuk baca. Maka kau kan jujur dari mana? Oke, hadirin Allah Subhanahu. Jadi sekarang dengan alasan tanpa mesti ular bermata kota, mari kita maklukan karena Allah berkata dalam Al-Quran, innama ya'muru masajid. Innama ulama sampai menafsirkan hanya orang yang memakmurkan rumah Allah, mereka orang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Siapa yang beriman kepada Allah? Hanya orang yang memakmurkan rumah Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita datangi rumah Allah di mana saja. Kita sholat berjamaah, diberikannya rumah berjamaah. Kalau kita tadi paham Al-Quran dari makmum. Yang kedua, dari foto imam berjamaah, dari rumah bangunan dimatakan dari imam. Ini kan malaikat yang makan. No malaikat na presiden bersama, na presiden supaya, na presiden imam ni, mau makan dia, papromuni, na bersama makmumnya. Tiba-tiba ada makmum tidak khusyuk, lagi dalam diri. Tetap makan malaikat anas malaikat. Wahai Allah, terimalah salat berjamaah ini ya Allah. Saya sudah periksa ya Allah, ada yang tidak khusyuk ya Allah, tapi mereka berjamaah ya Allah. Semuanya terima ya Allah. Terima mana? Walaupun ada yang mungkin ada yang pikir, misalnya imam tidak khusyuk. Lomuni malaikat ada yang musuh, sih ya Allah terima orang yang berjamaah. Bagaimana kalau tidak ada yang musuh? Maka dia minta saum musuh umat inna tasmasuk kubi minta salat. Sempurnanya salat tergantung juga barisannya rapat, maka juga sempurna. Terkait sama berjamaah. Jadi kita di mana? Di komelo kita contohnya makhluk. Engkau sih bantu mereka tahu kemana. Lepas aku ini nak tanya apa yang cepat memberian. Eropa berbeda, masih orang berbeda. Kira-kira 5 atau 6. Angka apa sih diukur macam?
Pak Balu, tolong kenapa di pasir dia, tolong diganti yang satu ini, karena ini tidak bagus sebenarnya. Maka dia mati, maka terus dia mati. Sebabnya udah ini mati, jangan mati. Supaya menangis. Oleh karena itu baik, mari kita
Hadirin yang saya muliakan, insyaallah kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh apa yang kita miliki adalah milik Allah. Dia kata Tuhan tak titipan mana ni, nyawa tak titipan, keluarga titipan, dia kata gunakan nyawa titipan. Dan semua pada nikmat itu ditanya oleh Allah. Umur kau gunakan untuk apa? Nafas kau gunakan untuk apa? Pendengaran kau gunakan untuk apa? Matamu kau gunakan kenapa? Badan titipan. Maka mari kita mohon kepada Allah yang telah berikan kita kepada kita, yang Allah telah berikan titipan semua ini supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya kesalahan kita. Dari apa yang kita gunakan tidak sesuai, kita mohon sama Allah ampunan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimika sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa ta'abbudana wa tamim wa taqsirana. Ya Allah, ya Allah, ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina wahdina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa lisanan zakiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa lisanan zakiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wahdin nas waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum, berikanlah kami hidayah ya Allah. Jadikanlah kami asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah, yang kami sengaja ya Allah, yang kami tidak sengaja ya Allah, yang dahulu ya Allah, yang sekarang ya Allah, yang kami lakukan dengan terang-terangan ya Allah, yang tersembunyi ya Allah, yang kami ketahui dan tidak ketahui ya Allah. Kami mohon ya Allah di tempat yang sangat mulia ini ya Allah, di rumah-Mu ya Allah, kami mohon Engkau ampuni kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan ya Allah. Orang tua kami yang Engkau telah matikan ya Allah, di alam barzah ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah, ampuni kesalahan mereka ya Allah, kasihani mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kami masih kecil ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Bulan yang penuh ampunan-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, dan Engkau tutupkan api neraka bagi kami ya Allah di bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kampung kami ya Allah sebagaimana kampung Madinah Al-Munawwarah ya Allah, hidup agama dan amal-amal agama ya Allah di kampung kami ya. Sebagaimana kampung Makkah Al-Mukarramah ya Allah, Engkau berikan rahmat-Mu ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah pemimpin di negeri kami, di kampung kami ya Allah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang membawakan orang-orang yang senantiasa dekat kepadamu, yang beramal ma'ruf nahi munkar ya Allah. Jadikan keluarga kami ya Allah, keluarga yang penuh dengan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jadikan anak istri kami ya Allah, anak-anak senantiasa taat kepadamu ya Allah, istri yang senantiasa menuntut auratnya, anak-anak yang senantiasa Engkau berikan ya Allah. Berikan pemahaman agama, hidayah kepada kami ya Allah, dan kami sebagai suami ya Allah, berikan kami pemahaman agama ya Allah, istiqamahkan kami ya Allah, berikan kami kecintaan untuk senantiasa sholat di rumah-Mu ya Allah, di masjid-masjid-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya muballighal qulub, ya muballighal qulub, wahai Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati setiap manusia ya Allah, maka jadikan hati kami ya Allah senantiasa tertawa di rumah-Mu, di masjid-Mu ya Allah. Jadikan hati kami ya Allah, Engkau masukkan keyakinan iman yang sempurna ya Allah. Allahumma ya Allah, satukan hati kami ya Allah, baik yang ada sekarang ini di dalam masjid ini ya Allah, di kampung ini ya Allah, di mana saja kaum muslimin dan muslimat ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman,
ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah, selesaikan seluruh masalah keluarga kami, saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, yang berada di rumah sakit ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah, karena tidak ada yang bisa sembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Wahai Allah, keluarga kami yang sakit di rumah-rumah mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, sembuhkan dari kesusahan mereka, yang penyakit mereka ya Allah, karena tidak ada yang bisa sembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Engkau yang menghidupkan, mematikan. Matikan kami dengan kalimat tauhid ya Allah, akhirkan kami ya Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah, rumah ya Allah, rumah ini ya Allah, rumahmu ya Allah, masjid ini ya Allah, telah hibahmu ya Allah. Jadikanlah orang-orang cinta kepadamu ya Allah, mereka cinta juga masjidmu ya Allah. Jadikanlah hati-hati mereka tertawa di rumahmu ya Allah, agar mereka memakmurkan rumahmu ya Allah, sebagaimana perintahmu dalam Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah, kepadamu kami berharap ya Allah, agar kiranya Engkau jauhkan kami dari siksa api neraka, siksa api kubur ya Allah. Masukkan kami dalam surga, dalam keridhaan-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, karena Engkau telah berfirman ya Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada maka Aku kabulkan. Kami mohon ya Allah, tempat ini ya Allah, di malam hari ini kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana waghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa qadi hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada kesan di hati, terkesan buat kita. Mari kita amalkan, kita sampaikan, amal dan sampaikan, agar dakwah ini terus bisa mencapai pada seluruh alam. Inilah barangkali dari kapal itu menangi boleh dipengalatan. Sebab ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, sinina dicini itu boleh dipengalatan Ta'ala. Wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsika, dan sinina salai musai boleh keluar dari adikku atau dimaafkan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.